Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI. Kita bertemu dalam acara Kongko bareng alumni MIPA UI yang merupakan episode keempat. Saya Ari Wijaya akan memandu acara hari ini sampai selesai, dan di episode keempat ini kita kedatangan tamu alumni yang keren banget. Namanya Mbak Aning Ketamsi. Halo Mbak Aning. Halo. Mbak Aning ini adalah salah satu soprano Indonesia yang konsisten banget meniti karir di bidang musik klasik atau seriosa, mendapatkan pelajaran vokal pertama dari ibunda sendiri bernama Pranawengrum Ketamsi, kemudian melanjutkan ke sekolah musik. Banyak sekali kayaknya nih guru-gurunya Mbak Aning dari tingkat internasional juga. Nggak heran, soalnya keren banget Mbak Aningnya. Dan banyak sekali ternyata prestasi yang beliau raih. Oke, kita kenalan dulu Mbak Aning. Mbak Aning ini dari jurusan fisika angkatan berapa Mbak? 87. 87. Waduh, bedanya banyak juga nih sama aku Mbak. Aku 92. Oke. Terus 10 tahun. Waktu kuliah milih MIPA dan jurusan fisika, kenapa Mbak? Ayo, kenapa? Kamu kenapa? Lo kan masih tanya. Dulu, karena kan dulu zaman saya tuh pas lagi ada A1, A2 gitu kan. A1 tuh dulu fisika, A2 biologi gitu. Nah, kemudian saya dulu A1. Terus memang di situ kebetulan memang guru fisikanya cukup menarik lah mengajarnya gitu. Nah, waktu memilih waktu memilih jurusan untuk kuliah, ya saya pilih salah satunya MIPA fisika gitu. Kemudian waktu itu alhamdulillah keterimanya PMDK dulu. Terus ya udah keterima PMDK, ya udah nggak mau coba Sipermaru zaman dulu ya, udah nggak nyoba lagi. Oh gitu. Berarti Mbak Aning cukup ini ya, pinter soalnya dapet PMDK. Ya, SMA lah, zaman SMA. Saya SMA 8 tuh sama Mapen. Oh iya ya, sama Pamela ya. Oke, terus kesan-kesan Mbak Aning waktu selama kuliah tuh gimana Mbak waktu di MIPA? Mungkin ada yang bisa di-sharing, kenangan manis atau romantis mungkin? Kalau kuliah tuh ya senangnya kan zaman-zaman itu ya karena temen-temennya ya, maksudnya memang kebetulan saya punya kelompok. Kalau fisika kan memang perempuannya lebih dikit ya dari laki-laki ya. Dan kita tuh kebetulan cukup kompak gitu, perempuan-perempuannya, bahkan beberapa ngekos bareng. Kos bareng ya. Oh. Ya, Mbak Aning dulu di mana kosnya? Kosnya ada di belakang Gunadarma. Oh, oke. Terus Mbak? Ya jadi seru aja sih bertemannya gitu, dan juga dengan kakak-kakak angkatan dan juga adik angkatan yang mungkin setahun 2 tahun di bawah ya, yang deket ya. Kalau yang setelah itu mungkin udah nggak terlalu kenal gitu. Ya dinamika mahasiswa aja, jadi banyak kegiatan yang di kampus juga kan. Kalau misalnya kita suka ikut dulu ada lomba Dekan kalau nggak salah, Dekan Cup. Iya, Dekan Cup. Ya karena saya di ya kita kayak mau mewakilinnya di vokal group gitu. Vokal grupnya sih waktu itu menang gitu. Terus kita ikut ini, kalau ada seminar-seminar kan kita juga jadi panitia gitu kan dulu ya, senang gitunya sih. Kalau kuliahnya ya kuliah pasti ada susah, ada gampang, ada ya berbagai macam deh. Itu suka duka kesan zaman kuliah Mbak Aning ya. Mbak Aning dulu punya pacar nggak sih waktu kuliah? Kalau yang kenal saya sih adalah teman dekat. Gitu, teman dekat ya. Terus Mbak waktu lulus nih, Mbak Aning langsung kerja apa ini
Mbak Aning waktu kuliah kan udah jadi soprano ya Mbak ya? Udah. Nah, Udah terus dan waktu abis lulus kuliah, Mbak Aning melanjutkan menjadi soprano atau kerja kantoran gitu Mbak? Bisa cerita? jadi begitu lulus, kebetulan saya juga sudah mulai mengajar di Sekolah Musik YPM tempat saya belajar. Oh, alumni yang mengajar ya? Nah, waktu itu ya saya putuskan kayaknya nggak bisa kalau buat saya ya, mungkin buat orang lain bisa. Tapi buat saya waktu itu saya seriusnya di musik aja dan nggak mau terbagi gitu. Karena kalau terbagi kan saya khawatirnya dua-duanya nggak maksimal gitu. Itu aja sih waktu itu pikiran saya, dan saya waktu itu juga bilang ke bapak saya, karena bapak kan orangnya mengharapkannya saya berada di jalur itu gitu ya. Saya bilang ya saya saya memilih di musik, mengajar dan tetap berkarir di nyanyi gitu. Dan saya mau tunjukkan aja bahwa saya nggak cuma pilih musik karena pengen santai-santai gitu, tapi memang saya jalaninya dengan serius. Jadi Mbak Aning nih benar-benar fokus pada musik sebagai pilihan karir ya Mbak ya? Iya. Oke. Berarti karir Mbak Aning nih setelah lulus dari MIPA apa aja nih yang dijalankan oleh Mbak Aning? Bisa selain dari mengajar di YPM? Kalau karir ya mengajar kebetulan saya ada 2 bidang, mengajarnya piano dan vokal. Jadi ada 2 itu, karena saya ngambil mayornya juga dulu 2, piano dan vokal di Sekolah Musik YPM gitu. Nah, terus juga mengajar paduan suara UI yang udah saya jalani. Itu udah saya jalani dari zaman saya masih mahasiswa. Jadi saya mulai melatih itu tahun 90. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa, tapi diminta untuk melatih juga gitu. Sampai sekarang ya Mbak ya? Ya, sempat ada break tahun 2000 sampai 2006. Kemudian saya balik lagi 2007. Cuma sebentar breaknya. Ya, apa kendalanya? Breaknya itu waktu itu ya anak saya masih kecil. Yang pertama kan lahir tahun 98. Kemudian saya punya anak kedua tahun 2002. Pokoknya saya mau fokus ke anak-anak saya dulu sampai mereka ya usia emas mereka lah ya gitu. Golden age mereka sampai 5 tahun. Pas tuh, jadi anak saya yang kecil 5 tahun saya mulai ngelatih paduan suara lagi, karena para gitar tuh kalau udah latihan, apalagi kalau udah mau ada lomba, mau ada konser, itu bisa seminggu bisa sampai hampir tiap hari gitu. Dan latihannya kan biasanya setelah selesai kuliah kalau hari biasa ya. Kalau weekend Sabtu Minggu bisa pagi, tapi kalau hari biasa biasanya malam. Nah itu kan menyita waktu ya. Oh gitu ya, berarti agak berat juga ya Mbak ya latihan para kita ini ya. Oh iya. Terus prestasi Mbak di bidang karir yang ditekuni ini apa aja nih Mbak? Oh ya, kalau dari awal banget dulu kan saya mulai dari bidang radio remaja. Tapi sebelumnya kalau di sekolah musik sendiri saya juga kalau ada ujian gitu saya termasuk yang lumayan berprestasi gitu. Nah, terus di bidang radio remaja saya tahun 85 pertama ikut, kemudian 87 itu jadi juara nasional, kemudian tahun 90 juga ikut tapi untuk yang dewasa. Kemudian juga mewakili UI di Pekan Seni Mahasiswa Nasional tahun 91 kalau nggak salah. Dan kalau dengan kalau konser sih memang beberapa kali ya, misalnya kayak Rista sendiri atau dengan orkes. Misalnya dulu tahun waktu masih remaja saya dengan Orkes Bina Musika dulu, kemudian pernah juga dengan Orkes Simfoni Jakarta, terus tahun 90-an mungkin mulai dengan Twilight Orchestra gitu. Ya, pokoknya banyak bekerja sama dengan orkes-orkes yang ada pada saat itu. Luar biasa banget ini. Berarti Mbak Aning jago banget kayaknya nih olah vokal dan piano ya. Mbak Aning ngajar piano kan? Mau diajarin dong sama Mbak Aning. Oke, Mbak Aning, waktu di kampus, berarti kan Mbak Aning lebih banyak waktunya di kampus juga ya, waktu ngajar teman-teman di para kita. Itu kendala ngajar mereka tuh apa sih Mbak? Kendala ngajar para gitar pada saat itu?
Jadi Ya bagaimana soalnya menghadapi rekan-rekan mahasiswa yang masih mahasiswa itu? Buat Mbak ya Aning gimana? itu juga kan pada umur segitu saya pasti kan masih emosional gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada yang ini kalau nggak marah ya nangis gitu zaman dulu. Karena kan yang dilatih bukan hanya yang lebih junior dari saya, ada yang udah ada yang lebih senior gitu. Nah jadinya itu kan apa namanya kendala tersendiri ya buat saya bagaimana mengatasi membawa diri di depan pada saat itu kan ya masih muda ya umur segitu kan masih wah emosinya masih gitu deh. Tapi apa namanya ya karena saya punya basic di sekolah musik gitu menyampaikan bahasa musiknya mungkin nggak ada masalah gitu. Nah, itulah kalau misalnya ada masalah yang nggak disiplin atau apa ya biasanya saya udah langsung wah gitu. Berarti Mbak Aning galak juga dong? Enggak? Kelihatannya saya gimana? Kelihatannya sih pandangan pertama baik. Kalau buat aku, nggak tahu nih buat mahasiswa yang lain. Mungkin bukan galak ya, tapi apa ya saya Tegas. Disiplin gitu loh. Kalau misalnya dia nggak disiplin, kalau pada yang masih taraf awal gitu mungkin, tapi kalau udah berkali-kali dengan kesalahan yang sama, misalnya yang tidak disiplin yang sama, biasanya itu saya marahnya di situ gitu loh. Mbak Aning pernah nggak mengikuti kejuaraan atau event-event di luar negeri? Kalau dengan Paragita pernah. Di mana tuh Mbak? Waktu zaman masih tahun 90-an itu di Arnhem, Belanda. Pernah tahun 94 kalau nggak salah. Kemudian tahun 96, ini kalau saya nggak salah juga, pokoknya itu sekitar tahun itu ya, di Miltenberg, Jerman. Nah, setelah itu yang era sebelum 2000 tuh ya. Nah, setelah saya kembali lagi 2007, tahun 2009 itu dengan Paragita ke Austria, Spital Austria. Kemudian sempat juga ke Arezzo, Italia, kemudian ke Debrecen, Hungaria, kemudian ke Cantonigros, Spanyol gitu. Wow, berarti pengalaman Mbak baik di dalam dan luar negeri juga udah cukup banyak banget, luar biasa. Kalau sekarang berarti Mbak Aning jadi prinsipal konduktor paduan suara di Paragita ini ya Mbak? Ya, jadi semacam ketua tim pelatih gitu loh. Karena sejak tahun 2007 waktu diminta kembali melatih Paragita, saya menyampaikan ke mahasiswa pada saat itu, saya bilang saya nggak bisa sendiri karena ya saya udah bekerja juga di sekolah musik juga, kemudian ya ada karir juga di nyanyi, kemudian juga ada keluarga, jadi saya maunya ada tim. Nah, waktu itu kita bikin tim berenam. Nah, sejak itu Paragita sampai saat ini pelatihnya adalah tim gitu. Terus Mbak juga nulis buku katanya, betul Mbak? Jadi saya sebetulnya bukan yang nulis, tapi termasuk editornya gitu. Jadi yang pertama tuh kalau yang saya bikin sendiri itu Klasik Indonesia. Nah itu memang saya berinisiatif untuk membukukan lagu-lagu seriosa Indonesia yang selama ini hanya beredarnya melalui tulisan tangan dan fotokopi gitu. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk membuatnya itu kerjasama dengan Grasindo, grup Gramedia. Gitu. Nah waktu itu saya hanya memuat karya 3 komposer, itu Binsar Sitompul, kemudian Mokhtar Embut dan Efek Sutopo. Nah kemudian setelah itu yang buku berikutnya adalah kerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi Dewan Kesenian Jakarta berinisiatif untuk membuat buku tentang pelafalan musik seriosa Indonesia. Jadi pelafalan bahasa Indonesia khususnya untuk karya-karya seriosa gitu. Jadi kalau di luar negeri kan udah banyak tuh IPA gitu kan untuk fonetiknya. Kita mau bikin seperti itu. Jadi kalau orang luar menyanyikan lagu Indonesia tahu A-nya kita yang seperti apa, E-nya seperti apa gitu. Nah itu yang dikerjakan waktu itu seperti itu. Tapi memang bukunya sih masih dalam bahasa Indonesia gitu. Nah kemudian ya waktu itu saya sebagai ini ada yang menulis dari segi bahasanya, saya yang mengkonfirmasi oh ya begini gitu kalau dinyanyikan tuh seperti ini gitu. Jadi saya dari segi
kalau dinyanyikan seperti ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa gitu, bahasa fonetiknya. Nah itu satu. Kemudian yang berikutnya yang kerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta juga, saya diminta menjadi salah satu editor dari antologi musik seriosa Indonesia gitu. Jadi ini yang lebih banyak. Kalau waktu yang saya inisiatif bikin sendiri kan hanya 3 komposer, ini lebih banyak komposernya, jadi yang termuat di buku itu juga lebih banyak. Nah waktu itu saya bagian meneliti notnya udah bener belum gitu ya editor kan seperti itu ya, karena waktu itu mungkin saya termasuk yang salah satu yang banyak menguasai lagu-lagu seriosa Indonesia, jadinya dipercaya untuk mengedit. Mbak Aning punya hobi apa sih? Hobi. Kalau hobi ya bukan musik ya, kalau musik udah nggak hobi lagi. Itu pekerjaan kan? Ya, nah sekarang ini saya mulai berapa tahun yang lalu tuh saya mulai lari. Olahraga ya Mbak? Olahraga, sering-sering ikut event-event lari di sini. Kemudian juga. Yang di UI ikut juga tuh yang half marathon UI waktu itu sempat ikut juga. Oke. Terus sekarang juga lagi suka nari. Oh iya, kemarin ngobrol-ngobrol di grup ini ya, ngobrolin soal. Kembali lagi nari Bali, kemudian juga karena di rumah aja kembali lagi coret-coret gambar-gambar gitu deh pokoknya. Jadi jiwa seni Mbak Aning nih tinggi banget. Terus kemarin katanya menggelar resital vokal bersama ini gimana ceritanya nih Mbak? Oh, yang itu jadi kebetulan saya punya rekan sahabat sama vokalis sama guru juga yang usianya tuh deket-deketan. Sebenarnya saya lebih tua 6 bulan dari dia. Nah, kita memang udah rencana yuk nanti kita umur 50 kita bikin konser. Karena beberapa tahun sebelumnya kita sudah pernah bikin konser berdua gitu, dan senang aja kerjasama gitu karena kita punya ini yang sama gitu ya, punya passion yang sama gitu, jadinya dalam menggarap resitalnya ya seneng gitu. Nah kemudian kita punya rencana yuk umur 50 kita bikin. Nah, karena saya duluan yang 50, saya nunggu dia sampai 50. Jadi sebetulnya 50-nya kan tahun 2019, tapi kita bikin konsernya itu Januari 2020. Oh ya alhamdulillah itu terlaksana ya, maksudnya kan abis itu tuh udah mulai Maret pandemi gitu-gitu kan. Iya ya, berarti mungkin memang sudah waktunya itu. Oke. Terus ini Mbak, aku pengen tahu juga keluarga Mbak ini berapa ini? Boleh dong? Saya 1 putri 1 putra. Yang putri namanya Fariska Anjani, sekarang sedang menekuni acting and performance di Farnham University for the Creativity Arts gitu di Farnham UK. Nurun ibunya nih. Jadi dia lebih ke acting, lebih ke eyangnya, eyang kakungnya. Oh gitu, ada eyang. Karena bapak saya kan aktor gitu, jadi kayaknya dia juga suka musik, senang nyanyi, tapi dia lebih ambil itu. Kemudian anak kedua sekarang masih kelas 12, namanya Renggani. Oke, luar biasa. Keluarga seniman semua. Oke Mbak, mungkin kita udah di penghujung acara. Mbak Aning bisa nggak kasih pesan-pesan ke adik-adik mahasiswa, mungkin bagaimana mereka bisa meniti karir waktu kuliah dan tips-tips dari Mbak Aning, silahkan Mbak.
saya mungkin bukan contoh yang baik untuk fisika ya, karena untuk MIPA, karena karirnya nggak ada hubungannya sama MIPA. Tapi intinya adalah pada saat kuliah kita biasakan untuk bergaul sih sebenarnya kan, semuanya itu erat hubungannya dengan kita bisa membawa diri di mana saja gitu. Jadi nanti saat memasuki dunia kerja tuh kita nggak nggak kagok gitu untuk berkomunikasi dengan, kalau kita di dunia kerja kan kita entah ketemu dengan siapa ya, maksudnya apakah yang usianya sama dengan kita atau jauh lebih tua gitu. Bagaimana kita membawa diri dan berkomunikasi itu sangat penting menurut saya gitu. Jadi pada saat mahasiswa ya banyak-banyaklah misalnya ada berorganisasi atau apalah, jadi ikut-ikutan aktif jadi Gaul apa ya gitu. pokoknya ya Mbak ya. Nah, bergaul yang bagus ya, yang benar. Ya, itu memperbanyak wawasan juga. Jadi jangan hanya terbatas misalnya kalau di MIPA hanya sama teman-teman MIPA aja misalnya gitu ya, tapi membuka untuk tapi ya tergantung passionnya ya. Misalnya kalau saya kan di musik, jadi pada saat itu ya memang saya kegiatannya di Paragita selain di MIPA gitu. Kalau yang lain ya mungkin ada yang olahraga, ada yang mungkin nari, ada yang apa gitu, tapi enjoy aja pada saat masih mahasiswa itu. Ya, maksudnya dengan segala yang masih bisa ada yang ngatur gitu kan ya. Kalau masih mahasiswa paling enggak ya, ada semester, ada ini. Nah kalau udah kerja kan terikat jadwal ya Mbak ya. Kita sendiri yang kita mengatur diri sendiri ya. Oke. Baik, luar biasa sekali Mbak Aning. Terima kasih banget atas bincang-bincang hari ini. Semoga menginspirasi adik-adik mahasiswa kita di FMIPA UI, dan siapa tahu mungkin ada rekan-rekan sesama alumni FMIPA UI yang pengen ngajak kerja sama bareng Mbak Aning, kan bisa aja ya. Ya. Baik rekan-rekan, jangan lupa follow YouTube Iluni FMIPA UI karena di sana akan banyak sekali informasi berguna baik untuk mahasiswa dan alumni. Rekan-rekan Sivitas Akademika FMIPA UI sekalian, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Mbak Aning Katamsi dalam episode keempat acara Kongko bareng alumni FMIPA UI. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dalam terselenggaranya acara ini. Saya Ari Wijaya dan tim Kongko bareng alumni UI undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.